Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah dengan tema makna toleransi dalam kehidupan beragama. Semoga dapat menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, berbagai bahasa daerah, serta 6 agama resmi yang diakui negara. Indonesia menjadi contoh nyata kehidupan yang majemuk. Namun, keberagaman ini juga membawa tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan keharmonisan. Oleh karena itu, nilai toleransi sangat penting agar setiap individu mampu hidup berdampingan dan damai, menghormati perbedaan keyakinan, serta menjaga persatuan bangsa. Toleransi berasal dari kata tolerare, yang berarti menahan diri atau menghargai. Dalam kehidupan beragama, toleransi berarti menghormati keyakinan orang lain tanpa harus kehilangan identitas sendiri. Artinya, kita tetap teguh dengan kepercayaan masing-masing, tapi tidak memaksa orang lain untuk sama dengan kita, karena pada dasarnya setiap agama mengajarkan kebaikan dan perdamaian. Toleransi dalam kehidupan beragama berarti sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama. Toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, bukan pula mengorbankan prinsip akidah, melainkan menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam perbedaan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berbuat adil, ramah, dan menghormati siapapun tanpa melihat latar belakang agamanya. Sikap ini sangat penting, apalagi kita hidup di negara yang beragam seperti Indonesia dengan banyak agama, suku, budaya, dan bahasa. Toleransi bisa kita temukan dalam hal-hal sederhana. Misalnya ketika kita menghormati teman yang sedang berpuasa, tidak ribut saat umat lain sedang beribadah, atau saling mengucapkan selamat pada hari raya keagamaan. Di beberapa daerah, masyarakat bergotong royong menjaga keamanan saat perayaan agama tertentu. Umat Islam membantu menjaga gereja saat Natal, dan umat Kristiani ikut menjaga masjid saat Idul Fitri. Itulah wajah sejak toleransi di Indonesia indah dan saling menghormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengakui adanya kebebasan dalam beragama. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk memeluk agama tertentu. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam menerapkan toleransi. Beliau hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama di Madinah. Ada kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Namun semuanya hidup damai di bawah piagam Madinah. Beliau juga memperlakukan tetangga non-muslim dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang menyakiti orang zimmi, non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Bayangkan betapa besar perhatian Rasulullah terhadap hak-hak manusia. Meskipun mereka berbeda agama, itulah wujud nyata rahmatul lil alamin, bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam. Di era modern seperti sekarang, tantangan terhadap toleransi semakin besar. Perbedaan pandangan seringkali menjadi sumber pertikaian. Padahal perbedaan adalah sunnatullah, ketentuan Allah yang memang diciptakan agar manusia bisa belajar saling menghargai. Coba kita lihat kehidupan sehari-hari. Seperti di sekolah, kita punya teman dengan agama yang berbeda. Di lingkungan kerja, kita bekerja sama dengan orang yang berbeda keyakinan.
Di masyarakat, kita ikut bergotong royong tanpa melihat latar belakang agama. Ya, semua ini adalah bentuk toleransi sosial dan keagamaan yang perlu dijaga. Jika kita saling menghormati, insya Allah kehidupan akan lebih damai dan penuh keberkahan. Tanpa toleransi, perbedaan bisa menjadi sumber perpecahan. Padahal Indonesia terdiri atas semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Toleransi membuat kita bisa hidup damai, bekerja sama, dan saling belajar. Ia bukan hanya soal agama, tapi juga tentang kemanusiaan karena pada akhirnya kita semua ingin hidup dalam kedamaian dan saling menghargai. Marilah kita tanamkan nilai-nilai toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, sekolah, hingga masyarakat. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi umat yang taat, tetapi juga umat yang membawa kedamaian bagi semua. Hadirin yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita bahas bersama, dapat kita ambil pelajaran bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dan kedamaian. Mari kita terapkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama agar kehidupan kita menjadi lebih harmonis dan penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk selalu menjaga persaudaraan, memperkuat keimanan dan menjauhkan diri dari sikap saling membenci. Akhir kata mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.